الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dalam keadaan kita sedang berpuasa dalam bulan Ramadan, dan dilanjutkan dengan nasihat agama sekitar 30 menit. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Muhtadin, malam ini atau hari ini adalah tanggal ke-17 dari Ramadan. Malam ini berarti malam ke-18, malam Selasa, malam Rabu, malam ke-19, malam Kamis, malam ke-20, malam Jumat, malam ke-21. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Tema ini yang akan kita angkat, dan tema ini penting untuk diangkat. Kenapa? Terutama kita di negeri kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah fakta, realita di tengah kaum muslimin, masjid semakin berkurang jamaahnya, dan kaum muslimin sudah mulai meninggalkan kesemangatan untuk beribadah di 10 malam terakhir Ramadan. Sedangkan Nabi kita, kekasih Allah, orang yang diampuni dosanya yang pertama akan datang, dijamin masuk surga, pemberi syafaat di hari kiamat, beliau di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau senantiasa menghidupkan malam untuk beribadah. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bercerita tentang beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashr ahya al-laila wa yaqadha wa jadda wa shadda al-mizan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam untuk beribadah, membangunkan keluarga, kemudian bersungguh-sungguh beribadah
dan mengikat tali sarung demi menjauhi berzina dengan istrinya meskipun tidak haul. Ini menunjukkan bahwa seharusnya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita yang mengaku cinta Rasul SAW, sangat mencontoh Nabi Muhammad SAW kalau sudah 10 hari terakhir, terutama di malam hari dari bulan Ramadan. Mari rubah kebiasaan kaum muslimin, terutama di negeri ini. Kalau 10 hari terakhir, terutama 10 malam terakhir, masih tidur di malam-malam harinya, rasa-rasanya aib bagi kita yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan ampunan untuk tidur di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Meskipun besok paginya kerja. Makanya di beberapa negara di 10 hari terakhir bulan Ramadan libur sampai polisi. Kecuali yang memang tidak benar-benar bisa ditinggalkan pekerjaan. Karena gak main-main 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, yang saya ingin ungkap adalah kenapa sebagian orang menganggap biasa 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan, mohon maaf, kadang sebagian kaum muslimin semangat beribadah pada satu malam yang belum ada syariatnya dari Rasul SAW, belum ada dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul. Sedangkan yang ini ada dalilnya tegas dalam Al-Quran dan hadis Rasul, tetapi tidak lainkan. Itu kan berarti murni bisikan syaitan mengganggu manusia. Murni. Benar-benar gangguan syaitan agar tidak dapat keberkahan Lailatul Qadar. Saya akan sebutkan agar bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian tertarik untuk tahun ini merubah siklus kehidupan. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan saya di masjid i'tikaf bagi yang sanggup untuk beriktikaf. Minimal dari mulai Isya sampai subuh. Besok kerja Ustaz. Tapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Ini apa yang akan saya sampaikan tidak terlalu excited bagi seseorang yang tidak pernah berpikiran bahwa ada kehidupan setelah kematian. Enggak pernah, tidak akan masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita ini hidup di dunia, fasenya mati, dan umur di dunia cuma 60-70 tahun saja. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih daripada 60-70. Sangat sedikit yang lebih daripada itu. Habis mati berpindah ke alam kubur. Di alam kubur lebih lama lagi di alam akhirat. Coba bayangkan, kakek nenek kita, buyut kita, amung kita, Rasul SAW sudah berapa ribu tahun meninggal, belum dibangkitkan hari kiamat. Ditemani apa mereka? Gak ada teman kecuali amal saleh. Maka harus selalu ada dalam benak kita, ini sudah kematian kapan saja bisa datang. Apalagi bapak-bapak yang sibuk di keamanan, menjaga, melindungi kaum muslimin, bisa kapan saja terkena bahaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti kematian bisa dekat sekali. Masalahnya ini setelah kematian tidak ada amal. Yang ada hanya cuma perhitungan, dan kehidupannya lebih lama. Lihat Rasulullah SAW saja 1400 tahun, kan meninggal 1400 tahun yang lalu. Berarti yang harus masuk dalam akal sehat kita adalah kehidupan setelah kematian lebih lama.
apalagi kehidupan di akhirat. Nah, sesudah kita pahami makna itu, maka kita akan senantiasa semangat untuk beramal bekal setelah kematian. Karena jujur saja Pak, jujur. Ini nasihat untuk diri pribadi. Ada sebagian dari kaum muslimin yang benar-benar melihat hidupnya itu parsial. Oh, saya orang umum, saya bukan anak pesantren. Saya wajar dong nggak bisa sholat yang terlalu baik, nggak tahu dalilnya. Wajar dong saya tidak bisa wudhu, mandi junub dengan benar berdasarkan dalil. Saya yakin bahwa mandi junub saya ini tidak salah. Beginilah Rasulullah SAW. Sebagian ada kaum muslimin yang berpikiran demikian. Saya orang umum. Iya benar, ada ahli agama, ada orang umum. Tetapi orang umum ada standarisasi ilmu pengetahuan agama yang dia tidak boleh bodoh di dalamnya. Ada bapak meninggal, keluarga meninggal, ibu meninggal. Tidak bisa kita memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena saya orang umum. Kau nggak bisa berbakti sama orang tua, bahkan di detik-detik beliau memerlukan tenaga kita untuk berbakti. Tidak boleh itu. Hidup farsial nggak boleh. Itu sudah disinggung oleh Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa ma'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham betul tentang kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Tetapi tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Lihat penafsirannya dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, paham tentang perkembangan dunia, paham. Tetapi untuk perkara akhirat, perkara ibadah, bodoh. Ini disclaimer ya. Saya ingin menyebutkan bahwa tidak akan masuk apa yang akan saya sampaikan sekarang. Semangat, koar untuk beribadah dalam bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau seandainya dalam kehidupannya, dalam hatinya yang paling dalam, saya selamat nggak ya nanti setelah mati? Bahkan kematian kapan saja bisa datang. Nggak akan masuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi membuat kita lebih berpikir dalam lagi. Ini setelah mati, saya selamat. Kayak matinya di mana, bagaimana, kapan? Harus selalu ada di dalam benak kita seperti itu. Dalam keadaan bagaimana? Pernah saya 13 tahun di Arab Saudi sebagai mahasiswa, kemudian sebagai pendakwah misalnya. Ada cerita seorang supir taksi dicegat oleh anak-anak muda yang ya mereka juga di Arab Saudi, nggak semua Abu Bakar, di sana juga ada yang menyimpang-nyimpang ya, anak-anak muda yang nggak sholat, anak-anak muda yang minum khamar, anak muda yang macam-macam. Lalu mereka cegat taksi, kemudian diantarlah oleh supir taksi. Melihat waktu sudah masuk waktu asar, maka supir taksi mengatakan, ya syabab, bagaimana kalau kita sholat dulu? Wahai para pemuda, gimana kalau kita sholat dulu? Kata pemuda, biasanya yang ketua geng di depan. Kata pemuda, kami nggak sholat. Kalau kamu ingin sholat silahkan, kami tunggu. Akhirnya, ayolah sholat. Kami nggak bisa wudu, diajarin wudu. Kemudian sholatlah berjamaah. Apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan? Yang terjadi ketika sujud terakhir, ketua geng tadi tidak bangun lagi dari sujud. Kita nggak tahu kematian kapan datang. Dengan segala macam problematika hidup yang Bapak miliki. Permasalahan di kantor, permasalahan dengan atasan, permasalahan dengan bawahan. Ujung-ujungnya mati. Dan setelah mati, kita sebagai seorang muslim harus meyakini ada kehidupan setelahnya. Kita tidak seperti kaum Dahriyah yang mengatakan qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma yuhlikuna illa dar. Tidak ada kehidupan yang pasti, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan kita dunia saja. Habis mati selesai. Enggak. Habis mati ada kehidupan setelahnya. Dan lebih panjang. Semestinya lebih berat bekalnya. Bapak saja, ya bapak-bapak anggota, bahkan mungkin ada yang perwira di sini,
Kalau lagi latihan untuk naik jabatan saja perlu bekal. Bekal materi, bekal uang, bekal badan. Ini kehidupan kita lebih lama di sini. Setelah kematian 1400 tahun. Berarti perlu bekal. Bekalnya apa? Ya amal saleh. Salah satu amal salehnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu amal saleh. Apa Ustaz yang membuat saya semangat untuk beribadah, meluangkan waktu tahun ini? Sudah mudik enggak, jaga enggak? Ya, rasa-rasanya kurang pantas kita tidur di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang membuat saya untuk semangat beribadah di 10 hari terakhir? Cukuplah ayat Al-Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja mungkin tidak sampai 83 tahun 4 bulan. Yang saya ceritakan tadi 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau 60-70 tahun itu kita isi seluruhnya dengan ibadah. Ternyata enggak. Anggap 60 ya. 15 tahun sebelum balik. Bagus kalau seandainya diisi dengan ibadah. Kalau seandainya diisi dengan maksiat. 20 tahun untuk tidur yang normal. Berarti 35 tahun sudah. Sisa berapa? 25 tahun. 20 tahun lagi untuk nongkrong-nongkrong, lama di WC sambil main HP, untuk makan, minum, dan seterusnya 20 tahun. Sisa 5 tahun. Itu pun tidak semua diisi dengan ketaatan. Alangkah indahnya orang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar dan dia cuma 1 malam. Amal ibadah pada 1 malam tersebut lebih baik daripada beramal selama 83 tahun 4 bulan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailah khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima al-khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum." Di dalam bulan Ramadan terdapat 1 malam, cuma 1 malam ya Bapak Ibu. Siapa yang beramal ibadah di dalamnya, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, entah itu malas, tiduran, bahkan cenderung maksiat, maka akhirnya dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Itu hadis Rasul, bukan perkataan saya. Diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan dari seluruh kebaikan kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Hadis Rasul SAW. Saya akan baca tafsir satu saja. Dan di zaman teknologi canggih seperti ini, Bapak bisa lihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Tulis di internet tafsir Imam Ibnu Katsir tentang Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Download ChatGPT, keluar semua. Ya. Salah satu tafsirannya adalah, silahkan baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara arba'atan min Bani Israil." Ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 orang dari Bani Israel. Nabi bernama Ayyub, Zakaria, Hazqil, Yusha' bin Nun. Nabi semua. Abadullah 80 sana. Beribadah kepada Allah 80 tahun. La ya'suhu tarfat 'ain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. 80 tahun ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat, dan seorang nabi. Kemudian para sahabat takjub dengan amalan 4 orang nabi tersebut. Datang Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Abadullah 80 sana la ya'suhu tarfat 'ain." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuh umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah kepada Allah 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun.
Innallaha anzala khairan min dzalik. Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu diberi semangat, terutama saya pribadi. Tepat nanti malam Jumat, Nabi Muhammad SAW biasanya masuk ke dalam tempat i'tikafnya beliau di tanggal 20 sore masuk ke i'tikaf dan tidak keluar dari masjid kecuali kecuali malam lebaran atau setelah subuh di hari lebaran. Kita mungkin karena kegiatan tidak bisa seperti itu. Minimal malam hari masuk ke dalam masjid, cari masjid-masjid yang mengerjakan sholat, masuk ke dalam masjid, gunakan waktu. Pokoknya Ramadan tahun ini harus mendapatkan Lailatul Qadar. Rugi Pak. Beda dengan orang yang mungkin sedang mudik, mungkin ada beberapa yang sedang tugas, tapi yang nganggur, tidak ada kerjaan, sangat rugi. Dan sekali lagi saya katakan, kita harus merubah siklus kehidupan. Dari majelis-majelis ini saya mengajak kaum muslimin untuk merubah, agar yang di mal-mal, di pasar-pasar, apalagi Pak, ini mohon maaf ya, fakta realita, kalau sudah malam-malam menjelang lebaran tambah ramai. Padahal Lailatul Qadar ajanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih diharapkan lagi 7 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Dan saya sebutkan ini semuanya berdalil ya, dari Al-Quran. Kemudian lebih diharapkan lagi di malam ganjil. Lebih diharapkan lagi di malam ke-27. Makanya di Mekah dan Madinah yang memang ada dalilnya, mereka malam ke-27 penuh. Karena itu memang sangat diharapkan untuk keberadaan Lailatul Qadar. Rasa-rasanya tidak pantas kita yang banyak dosa untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kalau saya punya waktu banyak, karena biasanya cuma setengah jam kata Pak, maka ada banyak sekali keistimewaan Lailatul Qadar. Para malaikat turun, jumlah mereka seperti jumlah pasir yang ada di atas muka bumi. Nih, malam bukan sembarangan Bapak Ibu. Malam bukan sembarangan. Maka mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Coba ajak keluarga yang, apalagi kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, beli baju ya di pusat perbelanjaan. Sampai di rumah sudah dicoba kehalusan, ketiaknya halusan. Isuk lagi ke pasar, habis barangnya, habis. Wallahi habis. Sayang. Saya sering berkelakar. Sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan kita udah ke pasar. Kalau ingin beli baju, silakan di bulan Sya'ban. Karena Bapak ngaranya lain baju hanyar hari raya. Baju bulan Sya'ban ada Bapak. Dan tidak ada kewajiban seseorang harus baju hanyar. Ada kewajiban. Yang menjadi sunnah Rasul ketika Aid, memakai baju yang paling bagus yang dia miliki. Tidak mesti harus hanyar. Belum lagi habis waktu. Kemudian macam-macam ya. Semoga kita rubah siklus kehidupan. Bahkan saya kalau melihat mudik, kata mudik itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sayang. Dan itu bagi kawan-kawan di anggota, kan ada operasi ketupat biasanya, itu mengurangi. Kalau ini sunnah dikerjakan, itu mengurangi itu. Mengurangi pekerjaan anggota. Sibuk di masjid, nggak usah mudik. Itu mengurangi pekerjaan itu. Ya. Akhirnya para anggota pun bisa juga beribadah kepada Allah SWT. Kami pengalaman Pak, kalau seandainya ingin berurusan di Arab Saudi, maka hari paling terakhir tanggal 20 Ramadan jam 2. Habis itu baru bisa berurusan lagi nanti 20 tanggal 10 atau 11 Syawal.
Karena mereka libur 10 hari sebelum hari raya, 10 hari setelah hari raya libur. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waffiqna li lailatul qadar. Ya Allah, beri kami petunjuk untuk bisa beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.